Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada teman-teman dan khususnya kepada Bu Intan. Kami dari kelompok 1 dan saya Pius Giri Sugiharta selaku perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang peradaban dan perkembangan kerajaan Mesopotamia. Kelompok 1 beranggotakan Maria Roselin, Pius Giri Sugiharta, dan Isidorus Andrew. Pada slide pertama akan dibacakan oleh Maria Roselin. Untuk Maria Roselin, saya persilakan untuk baca. Terima kasih, Pius. Baik, yang pertama itu ada letak geografis wilayah Mesopotamia. Istilah Mesopotamia berasal dari kata Yunani, mesos, yang berarti antara, dan patmos, yang berarti sungai. Mesopotamia menunjuk suatu kawasan di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris, di mana kedua sungai tersebut bermuara di Teluk Persia. Terletak di benua Asia, lebih di wilayah Timur Tengah dan wilayah sekarang dari peradaban Mesopotamia adalah Irak. Lalu, Mesopotamia disebut juga dengan bulan sabit yang subur, karena wilayahnya yang merupai bulan sabit yang daerahnya terletak di lembah Sungai Eufrat dan Tigris. Jadi, Mesopotamia itu adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Letaknya berada di wilayah perlembahan antara Sungai Tigris dan Eufrat. Mesopotamia itu merupakan daerah berupa tanah hasil endapan air yang dihasilkan dari Sungai Tigris dan Eufrat tersebut. Hal ini menyebabkan rakyat di sekitar Sungai Tigris dan Eufrat hidup makmur dan sejahtera. Kemudian, sejarah Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya sebuah peradaban yang diyakini sebagai pusat peradaban tertua di dunia oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria membangun beberapa kota kuno yang terkenal, yaitu Ur, Erk, Kis, dan lain-lain. Ini yang kedua, yang bangsa Sumeria. Jadi bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami kawasan Mesopotamia, sehingga bangsa Sumeria pantas disebut sebagai penduduk asli Mesopotamia. Dan bangsa ini menganut kepercayaan politeisme atau mempercayai adanya banyak dewa. Dewa-dewa tersebut antara lain Uruk atau dewa langit, Nippur atau dewa bumi, dan Eridu dewa air. Jadi bangsa Sumeria adalah bangsa tertua yang mendiami kawasan Mesopotamia, dan peradaban ini mulai muncul sekitar 3000 sebelum Masehi. Pada awalnya, bangsa Sumeria hidup dengan berburu dan bercocok tanam dalam tingkat yang sederhana. Setelah itu, peradaban mereka semakin berkembang hingga mampu mengendalikan banjir dan cara membuat benteng tanah, terowongan, dan saluran untuk meluruskan aliran sungai. Bangsa Sumeria mencapai puncak kejayaan ketika mereka mampu mendirikan kota-kota dengan pemerintahan seperti negara atau yang biasa disebut dengan city-state. Pada masa ini muncul juga kota Ur, Uruk, Kis, dan yang saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan tertinggi di Sumeria. Berikutnya. Kemudian slide sebelumnya, Mas Pius. Nah, ini ada sistem pemerintahan bangsa Sumeria. Jadi, peradaban Sumeria menganut sistem pemerintahan negara kota. Pada sistem ini, kota-kota bangsa Sumeria memiliki kedaulatan untuk mengatur pemerintahannya sendiri seperti sebuah negara. Dalam hal ini, raja berperan sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin agama. Kemudian, kehidupan sosial ekonominya, corak ekonomi utama dari peradaban Sumeria adalah pertanian dan perdagangan. Hasil pertanian dari Sumeria adalah gandum, sayur, anggur, zaitun, dan tanaman khas Mesopotamia lainnya. Dan yang terakhir itu ada sistem kepercayaan. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bangsa Sumeria menganut sistem kepercayaan politeisme atau menyembah banyak dewa. Selanjutnya, yang kedua itu ada bangsa Akkadia. Memasuki tahun 2800 sebelum Masehi, Mesopotamia dikuasai oleh bangsa Akkadia setelah berhasil mengalahkan bangsa Sumeria. Pemimpin bangsa Akkadia adalah Raja Sargon. Dari segi kebudayaan bangsa Akkadia,
meniru kebudayaan bangsa Sumeria yang sudah maju, sehingga berkembanglah budaya baru yang disebut budaya Sumer Akkad berbahasa Semit. Jadi, bangsa Akkadia ini adalah peradaban dari suku bangsa Semit. Mereka berimigrasi dari wilayah barat daerah Blasafit ke bagian atas dan tengah Mesopotamia. Eksistensi dari peradaban Akkadia muncul bersamaan dengan kejayaan bangsa Sumeria di Mesopotamia bawah. Meski tak semaju Sumeria, peradaban Akkadia perlahan mulai mampu mendirikan sistem negara kota seperti halnya peradaban Sumeria. Selanjutnya, nah, di sini ada sistem pemerintahan bangsa Akkadia yang menganut sistem kerajaan feodal yang memiliki banyak negara kota di bawahnya. Cara pemerintahan dari peradaban Akkadia adalah militeristik. Mereka banyak melakukan ekspedisi penaklukan ke Asia Kecil bagian timur untuk menguasai aktivitas perdagangan. Kemudian ada kebudayaan. Peradaban Akkadia mengembangkan kebudayaan yang hampir sama dengan bangsa Sumeria. Bangsa Akkadia menggunakan huruf paku Akkadia sebagai alat komunikasi tertulis. Huruf paku peradaban Akkadia merupakan modifikasi ortografi atau ejaan kata. Yang terakhir ada corak ekonomi. Corak ekonomi masyarakat Akkadia bergantung pada aktivitas pertanian dan perdagangan. Mereka mampu membuat saluran irigasi yang bersumber dari Sungai Eufrat dan Tigris. Kemudian slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah bangsa Guti. Dinasti Guti Sumeria mulai berkuasa di Mesopotamia pada akhir milenium sebelum sebelum Masehi, menggantikan dinasti Sargon dari kekaisaran Akkaida. Orang Guti berasal dari Gutium yang diduga terletak di pegunungan Sargos Tengah. Sistem pemerintahan bangsa Guti adalah monarki, memerintah kira-kira 1 abad, didirikan sekitar 2154 sebelum Masehi dan dibubarkan sekitar 2112 sebelum Masehi. Daftar raja-raja Guti yang terdaftar di DRS meliputi Elbisir, Imta atau Nibita. Selanjutnya. Selanjutnya adalah bangsa Elam. Bangsa Elam adalah peradaban kuno yang terletak di Irian Barat Daya. Elam berpusat di barat jauh dan barat daya Iran, membentang mulai dari daratan rendah, Khuzestan, Bakhtiari, dan provinsi Elam. Pengetahuan tentang sejarah Elam sebagian besar masih terpisah-pisah. Rekonstruksi didasarkan pada sumber-sumber Mesopotamia atau Sumeria, Akkaida, Asyur, dan Babilonia. Sejarah Elam secara konvensional dibagi menjadi 3 periode, mencakup lebih dari 2 milenium. Periode sebelum periode Elam, yang pertama dikenal sebagai periode Proto-Elam. Proto-Elamate 3200 sampai 2700 sebelum Masehi. Aksara Proto-Elamate di Susa. Zaman Elam lama 2700 sampai 1500 sebelum Masehi. Dilihat dari dokumen paling awal sampai dinasti Sukalma. Setelah itu zaman Elam Tengah sekitar 1500 Masehi sampai 1100 sebelum Masehi. Dinasti Anasete sampai invasi Babilonia ke Susa. Selanjutnya adalah zaman Neo Elam. Ditandai dengan pengaruh Assyria dan Median. Itu sekitar 539 sebelum Masehi, menandai awal dari periode Achaemenid. Selanjutnya adalah bangsa Amori. Sebuah bangsa penutur bahasa Semit kuno dari Suriah yang juga mendiami wilayah-wilayah luas di Mesopotamia selatan sejak abad ke-21 sebelum Masehi sampai pada akhir abad ke-17 sebelum Masehi. Pengaruh terhadap Mesopotamia bangkitnya kerajaan-kerajaan orang Amori di Mesopotamia memberi dampak yang mendalam dan tahan lama di bidang politik, sosial, dan ekonomi.
khususnya di Mesopotamia Selatan. Pembagian wilayah menjadi kerajaan-kerajaan menggantikan negara-negara kota di Mesopotamia Selatan. Rakyat, tanah, serta ternak tidak lagi secara fisik menjadi milik para dewa ataupun raja. Bangsa Amori pernah berkuasa, dan bangsa Amori juga pernah merosot. Kemerosotannya ditandai dengan era kekuasaan orang Amori di Mesopotamia Utara. Berakhir dengan kekalahan dan pengusiran orang Amori beserta warga Babel yang diperhamba orang Amori dan Assyria oleh Buzur-Sin dan Raja Adasi antara 1740 dan 1735 sebelum Masehi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Pius. Yang selanjutnya adalah bangsa Babilonia. Peradaban Babilonia mulai muncul di Mesopotamia pada sekitar 1850 tahun sebelum Masehi. Nama Babilonia diambil dari kata Babil yang berarti gerbang menuju Tuhan. Penamaan tersebut berdasarkan realita keindahan Babilonia pada masa tersebut. Bangsa pendukung dari peradaban Babilonia adalah bangsa Amorit. Sumuabum sebagai pemimpin bangsa Amorit mulai membuka peradaban Babilonia pada tahun 1850 sebelum Masehi. Sistem pemerintahannya. Pelaksanaan pemerintahan Babilonia berdasarkan hukum Hammurabi. Apa itu hukum Hammurabi? Hukum ini adalah undang-undang yang diciptakan oleh Raja Hammurabi untuk mengatur peradaban Babilonia. Hukum Hammurabi berbentuk teks yang dipahat pada tugu batu setinggi 2,5 meter. Hukum ini terdiri atas 280 pasal dan sekitar 4.000 baris. Jadi bentuknya itu seperti prasasti. Lalu kehidupan sistem kepercayaannya. Babilonia menganut kepercayaan yang hampir sama dengan bangsa Sumeria lainnya. Mereka menganut sistem kepercayaan politeisme atau memuja banyak dewa. Dewa utama bangsa Babilonia adalah Dewa Marduk yang merupakan putra dari Dewa Enki. Dalam masyarakat Babilonia, pendeta memiliki peranan penting dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Perkembangan dan ilmu pengetahuan. Dalam buku Babilonia, menyusuri jejak kota yang hilang pada tahun 2010, karya Ardisen Muhammad, perkembangan ilmu pengetahuan yang paling menonjol dari peradaban Babilonia adalah astronomi, matematika, dan arsitektur. Dalam ilmu astronomi, peradaban Babilonia mampu membuat teks astronomi dengan katalog bintang serta susunan planet-planet. Dalam ilmu matematika, peradaban Babilonia mengembangkan sistem bilangan berbaris 60. Hingga kini sistem ini masih kita gunakan untuk perhitungan waktu. 60 detik, seperti contohnya 60 detik, 60 menit, dan lainnya. Dalam ilmu arsitektur, Babilonia mampu menciptakan menara-menara dan bangunan monumen kota. Lalu peninggalannya, seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, yaitu ada hukum Hammurabi, ramalan zodiak, lalu ada teks astronomi Enuma Anu Eni, lalu yang terakhir adalah teks medis Babilonia yang sering disebut Dynastic Handbook. Lalu bangsa selanjutnya adalah Asyur. Asyur atau Assyria adalah suatu kerajaan atau kekaisaran yang berpusat di hulu sungai Tigris, Mesopotamia, Irak. Nama kerajaan ini berasal dari ibu kotanya, yaitu kota Asyur. Istilah Asyur juga dapat menunjuk pada region di mana kerajaan ini berpusat. Sistem ekonominya basisnya itu bagian kultural yang kaya wilayahnya sendiri di antara tepi kiri sungai Tigris dan barat daya daratan Zagros. Jadi kehidupan perekonomian di bangsa Asyur ini adalah sektor yang paling menonjol di bidang kultural, di bidang agraris kultural, jadi mungkin pertanian. Lalu peradaban Assyria banyak terpengaruh dari peradaban Babilonia, yaitu peradaban sebelumnya, dan mereka juga mengikuti beberapa kebudayaan peradaban lainnya. Sekalipun demikian, mereka tidak sekedar menjiplak peradaban bangsa lain. Sumeria peradaban mereka yang asli adalah bidang seni pahat, arsitektur, dan seni lukis.
Lalu peradaban yang terakhir adalah peradaban Persia. Peradaban Persia kuno mulai berdiri pada tahun 549 sebelum Masehi. Peradaban Persia berdiri setelah Raja Cyrus menaklukkan bangsa Assyria dan menghancurkan kota Niniwe. Pada awalnya peradaban Persia hanya berpusat di dataran tinggi Iran, kawasan Mesopotamia Utara. Pada masa pemerintahan Raja Cyrus, bangsa Persia menaklukkan banyak wilayah-wilayah di Mesopotamia termasuk kota besar Babilonia. Selama berkuasa di Babilonia, Raja Cyrus menjalin hubungan baik dengan bangsa Yahudi. Kehidupan sosial ekonomi pada zaman Persia. Secara umum, kehidupan sosial masyarakat Persia kuno didasarkan pada cara-cara feodal yang berkaitan dengan fungsi ekonomi. Masyarakat kuno Persia terbagi menjadi 4 kelas utama, yaitu satria, aristokrat, pendeta, petani, dan yang terakhir pedagang. Lalu sistem kepercayaannya sama seperti zaman-zaman sebelumnya. Persia kuno menganut sistem politeistik atau banyak dewa dengan ajaran Zarathustra atau yang lebih dikenal Zoroaster. Kitab suci mereka disebut dengan Avesta yang berisi tentang nyanyian-nyanyian suci. Dewa tertinggi dalam kepercayaan bangsa Persia bernama Ahura Mazda yang merupakan dewa langit dan pencipta. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih.